Anda melihat ini salah satu poin peradaban yang hancur di negara kita dan mungkin juga di dunia adalah kepemimpinan. Tidak hanya kepemimpinan di bidang sosial, politik, kebudayaan, dan juga bahkan kepemimpinan di bidang ibadah madho pun sudah tidak terkontrol. Kan gitu. Jadi Anda sangat sedih kalau secara tadabbur ya. Terus aku takon, kira-kira nek sampean tak kelompokno padang bulan, mau coba syafaat, kenduri cinta, bang wet, bang wetan dan sebagainya tak kelompokno kabeh jamaah, kira-kira iso ngatasi tak gak masalah sing kok bingung wae kuman. Gak iso ngatasi. Gak iso ngatasi mergo jumlahmu sedikit, apa karena ilmumu gak cukup? Ibarat pasukan, iki pasukan musuh nemen kuatke. Ya toh? Duwike aja dibandingno karo duwekmu. Alah. Parkir mikir. Musuh lipo bank gitu, musuh konglomerat Tionghoa kublaikan uripmu, tak blaikno uripmu. Jadi mesiu kita sangat tidak mencukupi, jumlah pasukan tidak sampai, dan pemahaman Anda terhadap kerusakan ini kira-kira berapa persen? Bisa nggak kamu menjelaskan rusake apa wae, ya apa rusake, komprehensinya dan lipatan-lipatan kerusakannya itu nututi tak gak utakmu? Nek dikon jelasno rusake. Ikut dhewe wis bercandasmu ya. Jelasno tok rusake apa iku saras-sarasen wis. Oh alah, kredit motor gak beres, dikongkon jelasno kerusakan gitu. Oke ya, sekarang katakanlah Anda tidak bisa mengatasi, kemudian berarti ada kemungkinan ini kita hancur bener ini. Indonesia upamane hancur, bubar, upamane ya, Irian Jaya lepas, upamane gitu ya. Terus saya bahkan berdoa mudah-mudahan Anda mendapat pemimpin yang kafir dan tidak adil. Amin ya rabbal alamin. Timbangane kafir tapi adil, kok bingung kan? Sementara muslim kata yo yasinan tapi kok nyolong. Kita betul. Alak mesti sana ya. Mudah-mudahan ada pemimpin yang kafir dan tidak adil dan zalim. Ngono ya. Jadi mesisan olehmu gelut. Nah, saiki kate gelut bingung. Iki kate tak musuhi tapi kok ya rada lumayan. Sing iko aku sembahyang bareng, jumuan bareng tapi kok nyolongnya, tak bingung awakmu. Jadi milih ndi kon? Tak dongakno oleh pemimpin muslim soleh yang bersikap adil, apa pemimpin kafir yang bersikap zalim? Loro iku kemungkinan iki ana telu. Milih sing ndi? Pertama tak kedua? Sing pertama, kayak ono contohnya situ. Sopok sih kira-kira ngono iku. Upama ono gak iso dadi pemimpin di Indonesia, karena seluruh media pencitraan dan seluruh keuangan dan mesiu-mesiu politik dan sejarah tidak di tangan Anda sama sekali, sehingga api okon kaya opo nanti akan dijelekkan. Kalau Pak Muzamil mengatakan, oh ini ada bupati mengundurkan diri karena dulu waktu saya jadi bupati pakai monopolitik, jadi contoh yang baik. Jare sopo Pak Muzamil? Gak, engko nek kon wani ngono didolekno perkara kon. Didolekno perkara dielek waktu SMP tau ngambung gurune misalnya. Wis karuan wis mesti dielek. Arti Jo Alkostar itu orang paling jujur, paling teguh yang luar biasa dan tidak pernah ada di media. Tidak pernah menjadi contoh soal, karena yang menguasai Anda di dunia dan terutama juga di Indonesia itu tidak menghendaki ada pemimpin sejati, tidak menghendaki ada orang baik. Orang apik titik dolek melek, nek perlu disiram tae.
Dan seluruh orang-orang yang ditersangkakan itu sebenarnya kan pertarungan untuk nyiram tai iman. Tergantung golongannya siapa sing pasti nyiram. Kan begitu. Sampai ke soal PSSI pun siraman tai urusannya gitu ya Rek ya. Jadi jangan dipikir kalau ada keteladanan itu lantas akan ditiru orang, tidak akan muncul keteladanan. Karena informasi, pemegang alat informasi untuk keteladanan orang pemimpin yang baik itu tidak akan mau mengekspos orang-orang teladan. Artijo punya senior dulu yang namanya, yang juga jaksa agung dulu, namanya Baharudin Lopa. Baharudin Lopa itu lebih gawat lagi dibandingkan Artijo itu kan pokoknya Madura. Terus pokoknya masih musuh malaikat sopo ae nek bener-bener salah-salah. Kadek ono opo, kadek naik banding karo Artijo tambahi. Iya ta gak? Tambah kudune 3 tahun tambahi 15 tahun ngono. Baharudin Lopa dulu itu dekat, saya sangat dekat sama beliau dan dia orang Mandar, dia sesepuh Mandar dan saya adalah panembahannya orang Mandar. Jadi kalau Baharudin manggil saya itu ulama besar, itu Baharudin loh ya, manggil saya itu ulama besar dan dia sangat takzim karena saya dianggap pewarisnya Imam Lapeo, itu Gus Ute Mandar itu Imam Lapeo. Syekhona Khalilnya orang Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat itu Imam Lapeo itu. Nah, suatu hari Baharudin Lopa itu ngobrol saat durungnya boarding nang Jakarta teko Makassar, ngobrol ke arek mahasiswa karena dia dekat dengan aktivis-aktivis karo arek-arek sing renyah-renyah pikirannya hati ini. Terus dia ngerokok terus ya, jadi itu contoh yang baik lah ya. Terus dia ganggu korek, akhirnya nyilih korek jelas lah nang arek mahasiswa itu. Terus mergo ngobrol asik, korek itu lali dilebokno saede. Tutuk Jakarta sadar, loh ini kan koreknya anak-anak. Korek jelas masih kan biro itu. Ya, iku dhek telepon teko Cengkareng nang Unhas, dolai mahasiswa iku mang, ini segera saya paketkan. Gendeng tak kae. Maketno korek iku ya uapi seapi-api tapi harus goblok barang. Lah ya timbangane gawe maketno lak mending ditransfer duwike iso digawe tuku rokok karo arek-arek lah ngono kan. Ditambahi lak ngono sih, tapi ya gak apa-apa saking apike. Saking tuluse wong, saking jujure wong. Itu Baharudin Lopa. Dan orang macam itu dibunuh di Arab Saudi. Dan Artijo kalau dia berani nyenggol kanan kiri, yang kira-kira Artijo juga ngitung-ngitung, dia ngerti konstelasi, dia ngitung-ngitung, tapi kalau dia sikat-sikat saja kayak si Baharudin Lopa, mati nanti. Jangan lupa, kecuali kamu tidak dikehendaki Allah untuk mati. Itu ya. Oke, ini contoh aja. Sekarang saya kembalikan pertanyaan pertama tadi. Jadi kon sedih ya, cemas. Terus iso ngatasi taga. Oke. Terus kira-kira meneh-meneh kon nang antri ndek ngarepe di antara swarga neraka iku. Lak kono swarga kono neraka ya kon ndek tengah-tengah antri untuk rono ta rono kan tergantung screening engko ya. Nah, kira-kira awakmu ditagih tagak soal Indonesia. Kon gak iso ngatasi kan. Ya apa kok Ahok? Ya apa kok Jokowi ditakoni tak gak kan dapurmu ditakoni tak gak? Kira-kira ditakoni tak gak? Lah gak sih? Lah aku takon sedih lah apa? Si goblok e kon iki. Apa kan sedih? Kan ndelok dunya kok sedih. Dunya iku mek diluk kon urip seneng atimu, bah melarat masih sing penting seneng. Lah ngono sih. Bah bojo mrongos sing penting sip. Karena cantik itu bukan objektif, cantik itu adalah penerimaanmu. Kalau engkau menerima dengan ikhlas di dalam cintamu bersama istrimu kepada Allah, maka istrimu itu sangat indah. Dan itulah lauhil mahfudmu.
Jadi ngomong macam-macam iki lauhil mahfud kurai ngono ya lah bener terus gak bisa diapa-apakno iki wis wani-wani kan iki lauhil mahfud ku caro aku nek kon macam-macam kan gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, apa sih urip di dunia itu? Apakah dunia itu tempat engkau mencapai prestasi? Prestasi apa? Kan prestasi-prestasi apa? Di dunia ini apa? Apa sih? Juara nasional bal-balan no. Anggitmu juara itu temenan ta? Kon tinju dul si sapa iku jenenge biyen sing saiki sapa sing diono iki? Cina iku. Dudu mari iki John. Jordan Cina ngene ya. Juara upamane. Anggitmu terus istirahat setengah jam dikon gelut meneng ngono mesti menang ta? Lah gak sih. Dadi iku mek apen-apen. Urip di dunia iku mek dilu. Kon aja atik sedih. Wong kon yo gak ditagih apa-apa karo Gusti Allah. Kene iki kon nggone nandur engko wae di akhirat. Syukur nek kene dikai wadidi alhamdulillah nek gak yo aja more-more karo Gusti Allah sakarepku kon. Kono jare nagih-nagih Gusti Allah nek njaluk gak masalah tapi yo tahu diri lah. Kon njaluk tok umroh njaluk sembayang njaluk kon kok ilatmu gak iso wong kon iku ilatmu iso bergerak iso ngomong gak pelo gak pelat kon gak tau matur nuwun gak tau eling nek ilatmu gak tak apa-apano engko nek Gusti Allah tak pengaruhi apa kon iku sampeyan tak arek-arek iki kon kok tak gawe gak iso ngadeg gentalomu kapok ngono. Tidak berhenti rahmat Allah itu setiap detik kepada kita sehingga tidak ada kesempatan sama sekali untuk tidak bersyukur kepada Allah. Kok kon sik kok bersedih? Apa waduh kok ngene iki negara kok ngene? Urip di dunia iki opo sih? Opo alah opo? Kon mangan ya mek ngono iku tok. Apa kon turu karo bojone ngono tok. Ngono iku tok. Apane? Sing tepak iku apane? Apa yang hebat di dunia ini? Kenapa kamu membesar-besarkan dunia? Tidak ada pencapaian apapun di dunia. Tidak ada pencapaian itu nanti di wa may yabtaghi apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di dalam perjalanan dan perjuanganmu untuk mencapai prestasi di akhirat, kamu jangan lupa nasibmu di dunia. Aja diwale. Jadi mek kon niku nyambut gawe mek cek gak lali dunya meng nuthuk lho. Aja lali dunya gendeng kon ta. Aja lali dunia tetep eling mongkon dikon mukhalifai tapi kayak mongkon mukhalifai politik Indonesia gak iso kecuali Allah kasih perintah oke gak iso tapi aku takon situ tapi suatu hari kalau Allah instruksi siap lho ngono arek-arek siap ya aja meneh cak kok dikon gelut cak wong kene iki gak gelut ya melarat gak jelas ya siap kok kan gitu kan ya. Tapi kan tetap siap ya. Jihad siap dalam bentuk apapun. Kalau Allah perintahkan, Allah takdirkan, Allah lauhil mahfudkan, kita siap. Oke, ini dicatat oleh malaikat. Kini siap kok. Dipikir gak berjuang. Tapi berjuangnya isane ya mek titik. Ya apa iki engko tuku 3 juta gawe tuku sego kotak seneke saene. Lah ngono ya. Terus kok digawe apa carane luwe iso dibagi loro. Lah ya wong urip di dunya lho pertanyaane koyo ngono. Apa angel jawab koyo ngono. Sana wong urip di dunya iku lho mek urusan sego kotak seneng. Terus digawa ada teko cepurene. Arek-arek iki. Kok ci urusan kok cilik kan iki. Ya tapi aku gak apa-apa itu tidak alami pada skala yang berbeda. Ono sing gede-gede ngene iku. Nah, yang tahu itu Anda.
Momentumnya kan berbeda, sing wingi karo sing ben, sing wingi nara. Nah, pada setiap momentum tuh Anda yang tahu kamu dalam keadaan darurat apa tidak. Nek kon iso menghindar kata Pak Muzamil. Ya, sekeras mungkin, tapi sekeras mungkin itu juga ojo keras-keras nemen, ojo terus kon di iki anu ya apa carane ndelok sing sego sing murah didik. Tidak. Aku bersikap keras kepada setiap tindakan korupsi. Wani ngono kan di kantormu. Ya usah ngono lah. Wis apa carane bil hikmah wal mau'izatil hasanah diatur bareng-bareng, disenggol, didesel titik, terus dipengaruhi ngono ya carane. Jadi ada metodologi, ada teknik dan strategi kebudayaan. Ojo terus mentang-mentang kon anti korupsi terus gawe kalung ake anti korupsi liontin dan seterusnya. Ya kamu yang tahu kok. Kalau kamu memang tidak mampu, tidak ada peluang untuk tidak melakukan, itu berarti darurat. Kalau darurat ya tinggal kafarat seperti tadi itu. Tapi aja terus kan dia lah sing ora karo. Tidak seorang pun tahu kecuali Anda dan Allah. Darurat gaib. Kon ngaku darurat ya iso nang aku, gak ngaku gak darurat ya iso nang aku gak roh. Jadi tidak ada jawaban objektif, yang ada adalah jawaban peristiwa pada dirimu di setiap saat yang berbeda-beda. Ojo menego sampeyan karo aku. Wong Imam Ghazali konangan atane. Nek berlumuran darah. Terus apa tadi yang kiai? Saya kenal paling guyu cekikian delok kiai ini nyunggi berkat iku mah. Gitu loh. Makanya Anda itu ndak usah serem-serem ingin bermakrifat, kok makrifat temen matek temen kon. Nek makrifat temen kon wis bendina kon jembek gak karu-karuan. Nang kantor kepodok babi. Mlebu nang nggon kepalane lho kok malah celeng. Terus mari ngono kono bagian iki lho tuwe kok sakmu kae. Kono ngono jare makrifat kon wis biasa wis. Kon makrifat ngelu temen kon. Engko ketemu bojomu lho kok kaya kowe gombal iki lah. Jadi makrifatnya aja serem-serem. Makrifat itu ngene, aku tak jelasno. Saya ingin menjelaskan kepemimpinan, saya ambil satu idiom aja. Jadi sekali lagi wes gak sedih ya. Gak masalah. Aku urip di luar kok kate apa sih? Apa sih? Deloken saiki neliti wong sing korupsi suge-suge umur 50 munggah ya apa nasibe deloken. Deloken sikile jek kuat melayu ta gak? Deloken niku ana penyakit apa yang njero awake. Ya deloken anggitmu aja nyawang teko doan waduh enak. Sing kok delok duwi kon dhewe ijo matamu sing kok delok duwike to kok nek cemburu karo wong sugih sing kok delok duduk wonge tapi duwike lek dapurmu dhewe materialistik kok. Nggih ta mboten? Deloken wonge mari nglarani kon kuntiten deloken oleh apa dhek? Oleh kena wabal apa? Deloken. Kena wabal wonge. Wis ta? Yakin? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mesti terjadi. Allah dilawan. Itu loh, wes percaya karo Allah kan. Dadi kan aja sedih ya. Babahan. Lu kok ngono bupatine? Lu kok iku iso dadi presiden upamane ngono. Lek bapak wong urip di dunya dilu ae. Bapak presidene. Kok apa? Presiden ku ya apa sih? Presiden iku apa? Kan kok gumun nih lho. Apa sih? Wong dadi wali kota iso dadi gubernur dulu ae. Dadi gubernur iso dadi presiden dulu. Dadi bukan sesuatu yang istimewa apa nih? Kan gelem dadi ganteni kok dadi wong iki kan. Gelem kan? Ayo saiki. Gusti Allah niki kepengin dadi Jokowi. Gelem kan? Kon milih ndi dadi dae ta dadi awakmu?
Wis mantep kok dadi awakmu. Lah apa kon cemburu karo sapa-sapa? Lah apa kon manggil karo sapa-sapa? Jarno-jarno kok kono. Alhamdulillah aku mek ngene iki dan aku bertahan ngene iki sampai saiki. Gak tahu aku berubah. Sejak awal padang bulan yo ngene iki. Aku ndek Juanda Airport 40 tahun yo ngono iku terus. Gak tahu berubah. Gak tahu berubah. Umba-umba tetap umba-umba. Aku mau berubah kate apa kok. Gitu loh. Sakarepku, aku sandalan, sepatuan, sakarepku kate apa. Sing penting gak nyapuk raimu kan gitu lah. Jadi yang mandiri, yang berdaulat dan gembira, rahmatan lil alamin. Anda mau memberi rahmat lil alamin, Anda sendiri tidak menikmati rahmat Allah kok. Makanya nomor satu, jangan cari ridho Allah. Anda ridho sama Allah, maka Anda mardiyah. Kan rodiyatan, mardiyah, ojo mardiyatan. Nek sampean ridho, keluar ridho. Ayo, sing jelas. Ngono ada, memang ngono. Walik kan iku. Ya nek wong Madura wani ngono. Nyun sewu sampean niki ridho ta mboten kalih kula. Sing cetha sampean. Gusti Allah diancam-ancam. Ya wis ridho, nek guru kula nang ngoten kula ridho. Yo gak. Jadi kesibukanmu adalah radiyatan supaya mardiyah, sibuk ridho sama Allah. Wis nek kon dina iki oleh mek 10.000 sing paling apik, sing paling menggembirakan, sing paling nikmat, sing paling selamat. Nek menesuk iku oleh mek 7.500 sing apik ya 7.500, sing wis kedaden itu izin Allah, berarti itu yang terbaik. Ngono ya. Ngono. Nek kon apa sebabe waduh mek didik mergo konsepmu akeh. Terus sing rugi sapa nek kon ngono iku? Lah dapurmu dhewe. Ya ta gak? Nggih. Waduh aku kok saulan mek oleh penghasilan 600.000. Ngono ta? Mergo sing ngomong 600.000 itu adalah konsep 1 juta, 1,5 juta. Iya tak gak? Terus nek kon ngomong ngono sing ngersula sapa? Lah ya sampean dhewe. Anggere malaikat ngrubung iya rek saknone gak. Gak ono jin gak teko gak kon dhewe sing ngersula, mergo kon dhewe sing salah. Lah apa kon iku duwe konsep ngono iku? Apa yang Allah berikan, apa yang sudah pasti terjadi, itulah yang terbaik. Nikmatilah, syukurilah. Kalau engkau mensyukuri, Allah membukakan jalan untuk Anda menikmatinya. Tenang aja. Terus anggitmu urip di dunia mek dilungo lho. Anggitmu makyahane gaya apa? Untuk pencapaian dunia. Ini tahun 92, sekarang 2016, 24 tahun loh. Mencapai apa kita di dunia? Lah apa dunia dipakai untuk mencapai sesuatu? Gak padaan gede di dunia karo aku. Mulai. Siapa Ahsani Takwim? Lah sampai ya? Dunia Ahsani Takwim kagak? Kagak. Lah apa kon kalah gede karo dunia? Kenapa kon ketiga sedih karo Indonesia? Sayang ngono Indonesia iku ala saknone rek. Walah urip pisan kok oleh presiden koyo ngono. Sakno sampean iku walah. Jadi awakmu kan gede hatimu. Gede hatimu. Alah tak sedekahane. Lah ngoten, alah gak apa-apa aku tak keliling Indonesia ketemu arek-arek makian sampai jam 2, jam 3, jam 4 gak apa-apa. Tak sedekah nang Indonesia. Aku gak ngakoni secara formal karena saya punya ilmu dan saya berpedoman kepada logika saya. Negara itu gak ngene. Nek kon nyebut ngene iki negara aku gak ngakoni. Cuman aku gak apa-apa gawe KTP. Cek awakmu seneng hatimu, aku sedekah. Ngono lho, ya tak gak? Ya tak gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendalami makrifat atau berbanyak sadar diri. Mayoritas manusia merasa bangga akan identitas yang melekat pada dirinya di masa-masa ini. Contoh saja sebuah nama gelar yang melengkapi namanya
baik di depan atau di belakang, yang bisa menunjukkan tingkatan kelas akan ilmu yang telah seseorang tempuh. Walaupun belum pasti gelar yang tersanding di namanya didapat karena telah lulus atau hanya sekedar formalitas ritual yang harus dijalani untuk mendapati gelar tersebut. Entah kita ini terlalu polos atau jujur terhadap dunia. Kita sudi untuk digiring sedemikian rupa sehingga kita lupa akan hakikat kita sebagai manusia. Kita dibuat terhijab oleh segala kefanaan, oleh gegap gemerlam kehidupan mewah dunia, oleh kesenangan, kecemburuan, kekuasaan, gelar, pangkat, jabatan yang selalu kita kejar demi mendapatkan penghidupan yang layak. Kita masih sering salah berprasangka karena belum mengenal diri kita sendiri. Mengapa kita di sini atau mengapa aku lahir? Mengapa aku jadi manusia, bukan burung? Mengapa aku lapar dan haus? Mengapa hanya aku, bukan dia atau ia atau mereka? Kita sering mengira bahwa dunia itu terlalu luas, padahal diri kita sebenarnya lebih besar dan luas dari dunia itu sendiri. Hanya prasangka kita yang menjadikan dunia itu terlibat-libat. Maka dari itu kita mesti memperhatikan dan lebih belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Kenapa? Bukannya lebih baik kalau kita mempelajari ilmu yang untuk mencari kemajuan baik bagi diri sendiri maupun sekitar kita? Kata kemajuan di sini memungkinkan sebuah arti bahwa masih ada sedikit ego yang mendorong nafsu untuk menjadikan sesuatu lebih baik. Dalam bentuk apapun yang pasti berkaitan dengan apa yang di luar diri kita, yang nanti mungkin akan berimbas pada lebih dikenal atau pembuktian diri. Salah satu cara untuk mengenali diri kita sendiri ialah dengan mengetahui gelombang di mana kita berada. Gelombang di sini merupakan suatu ahwal atau keadaan yang sangat mempengaruhi pemikiran kita. Baik itu tentang dirinya, dunia, ataupun Tuhannya. Gelombang ini sangat menentukan arah dan tujuan seseorang. Gelombang ini terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama merupakan gelombang terluar, paling terlihat di zaman sekarang ini. Lalu ada gelombang pencarian, dan yang terakhir merupakan gelombang inti. Gelombang terluar ini biasanya mencakup pandangan materialistik. Golongan yang termasuk dalam golongan ini masih terhijab oleh dunia. Dia lebih banyak disibukkan oleh urusan dunia yang sejatinya tidak memiliki nilai keabadian di dalamnya. Karena semua urusan di dunia ini sebenarnya hanyalah kefanaan, hanya sendau gurau. Bahkan kalau kita bisa melipat waktu, hidup di dunia ini hanyalah mampir ngombe kopi. Yang kedua merupakan gelombang pencarian. Manusia yang berada dalam gelombang ini sudah sadar akan kebutuhan rohaninya. Mereka hidup tidak hanya untuk memberi makan jasadnya, akan tetapi ada kesadaran jika hati mereka juga perlu diberi asupan. Jika tubuh ini tidak diberi makan, saja bisa kering, begitu pula dengan hati ini. Kalau hati tidak diberi makanan yang sehat, maka hatinya pun akan condong ketidakjelasan yang tidak memiliki manfaat dalam kebutuhan rohaninya. Dan yang terakhir adalah gelombang inti yang tidak bisa dijelaskan
karena begitu bijak dan arifnya manusia yang menyelam dalam gelombang ini. Manusia yang sudah zuhud pun kadang tidak bisa memahami apa yang menjadi keputusan manusia gelombang terakhir. Itulah gelombang Nur Muhammad. Semuanya sudah menjadi hakikat bagi dirinya. Ini merupakan sebuah perjalanan menurut ulama yang bisa dijadikan acuan dalam niteni gelombang diri. Dalam perjalanan pertama, hanya orang umum dan khusus saja yang bisa memahami. Perjalanan dalam menapaki gelombang yang kedua, hanya orang khusus saja yang mengerti karena zuhudnya mereka. Sedangkan dalam perjalanan terakhir, baik dari golongan umum maupun khusus, tidak bisa memahami keadaan perjalanan ini. Karena perjalanan terakhir ini sudah masuk ke dalam hakikat dan menuju makrifat. Inilah gelombang ketiga ketika manusia akan benar-benar diuji sehingga seseorang diharap akan menemukan sebuah arti tentang hakikat hidup. Ketika seseorang tidak bersandar sama sekali kepada makhluk, kecuali hanya kepada Sang Hayu. Logika dan dialektika vertikal tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi sungguh mengerikan. Kepada Abdurrahman bin Samurah, beliau berpesan, jangan meminta jabatan, sebab kalau engkau menjabat karena permintaanmu, maka Allah akan melepas jabatan itu kepada dirimu tanpa ia turut campur tangan. Tuhan lepas tangan, bayangkan bagaimana menjalani hidup dengan posisi dicuekin oleh Tuhan. Kita sendiri yang harus bertanggung jawab. Kalau ada masalah, Tuhan tidak menolong. Kalau memimpin dengan baik dan sukses, Tuhan belum tentu meridhoi. Tuhan tidak turut campur, tidak berarti kita merdeka. Kita dibiarkan melakukan apa saja karena perkaranya sudah jelas. Di ujung jalan nanti neraka menanti kita. Asalkan kita manusia sehingga memiliki akal, logika, kecerdasan untuk imajinasi dan simulasi ke depan, maka lepas tangannya Tuhan itu sudah merupakan semacam azab. Seperti anak yang saking nakalnya, bapaknya lepas tangan, membiarkannya tidak sekolah, tidak beribadah, atau tidak melakukan kewajiban apapun. Si bapak tidak peduli pada masa depan anaknya. Andaikan hidup ini cuma berlangsung sampai di kuburan, maka apa saja beres begitu kita mati. Ketika badan disatukan dengan tanah dan sirna secara biologis, kita masuk semester berikutnya. Urusan dengan para pengadil Mungkar Nangkir, Raqib Atid, Ridwan Malik, kita kan bukan badan kita ini. Badan Bung Karno kan sudah tidak ada, tapi beliau terus sangat hidup, tidak hanya hidup dalam hati kita, tapi benar-benar masih dan sedang hidup. Dalam sistem fisika dan formula biologis yang tidak seperti sebelumnya, kemudian jasad kita direkonstruksi, tubuh kita diutuhkan kembali, bangun dari kuburan, dikumpulkan di depan gerbang kehidupan abadi yang berlangsung 2 kali, yaitu Khalidina dan Abada. Dipilah dalam kloter-kloter yang ke surga dan ke neraka. Beruntunglah orang-orang yang meyakini bahwa akhirat hanya halayan, tapi kita tidak mau menjadi orang yang beruntung karena bodoh di dunia. Karena buta tuli, tanpa ilmu, ijtihad, makrifat dan imajinasi. Karena tidak bisa dipastikan apakah itu benar-benar beruntung. Bagaimana
Kalau ternyata nanti di babak berdelapanan final, kita mati langkah, menyesali kebodohan kita selama di dunia. Kemudian memohon agar boleh mengulang hidup di dunia. Lantas umpamanya Tuhan mengabulkan, tapi pada kehidupan kedua di dunia itu, kita hanya boleh menjadi lembu, kadal atau tokek, atau jadi hantu picisan, gelundung peringis yang anak-anak kecil pun tidak takut. Bahkan batas ekspresi kita hanya melalui celangkung, mainan anak-anak di desa-desa dalam rangka pembelajaran ilmu katon. Ada pertanyaan, apakah itu berarti Kanjeng Nabi melarang kita mencalonkan diri menjadi pejabat? Bagaimana mengukur perbedaan antara minta jabatan karena ambisi dengan amanat untuk menjabat? Bukankah 100% pejabat menyatakan bahwa jabatan adalah amanah? Jawabannya, tidak ada ukuran objektif soal itu, kecuali orang yang secara resmi dan di depan publik mencalonkan diri. Sebenarnya masing-masing orang yang bisa membaca dirinya sendiri. Kemudian, apakah orang yang mencalonkan diri jadi pejabat pasti karena ambisi? Ataukah mungkin itu perjuangannya untuk membangun dan memperbaiki kehidupan sehingga bernilai amanah? Dia sendiri yang benar-benar tahu seberapa persentase ambisi dan seberapa kadar kesadaran murninya bahwa itu amanah. Sayyidina Ali menang duel, tinggal menikamkan pedangnya ke dada musuhnya, kemudian musuhnya itu meludahi mukanya. Dan Sayyidina Ali menarik pedangnya, mengurungkan niat untuk membunuh lawannya. Baginda Ali menyatakan ia khawatir pedangnya menusuk dada lawan karena ada unsur amarah dan dendam di dalam hatinya. Kemudian di zaman sekarang tidak ada lagi Ali bin Abi Thalib. Yang ada Ali kantung dan Ali kelontong. Kita jangan berprasangka buruk kepada manusia, apalagi menuduh-nuduh dan meremehkannya. Kami semakin mengerti kenapa benar-benar mengambil jarak dari urusan jabatan dan kekuasaan. Ternyata kami semua juga baru sadar kita menyayangi rakyat saja dengan waktu, tenaga dan harta yang memungkinkan. Kita menggelar tikar, kita siapkan kenduri. Silahkan pada makan minum senikmat-nikmatnya. Kalau mereka sombong, tidak tahu diri dan kurang ajar sampai tingkat melecehkan Tuhan dan menghina kemanusiaan, kita akan minta izin untuk menarik tikar kenduri itu dan menggulungnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.